penerimaan dari luar. Suatu penghayatan yang dialami suatu persepsi melalui panca indera tanpa stimulus ekstern, persepsi palsu, menurut Marius 2005 dalam Prabowo 2017. Halusinasi adalah terganggunya persepsi sensori seseorang di mana tidak terdapat stimulus, menurut Prakoloni 2006 dalam Trimela 2011. Halusinasi adalah persepsi klien terhadap lingkungan tanpa stimulus yang nyata. Artinya, klien menginterpretasikan sesuatu yang nyata tanpa stimulus atau rangsangan dari luar. Halusinasi merupakan distorsi persepsi yang muncul dari berbagai indera menurut Schwartz dan Laraya 2005 dalam Trimela 2011. Etiologi. Menurut Laulin dan Hesbuk 1988 dalam Dermawan 2013 menyebutkan etiologi halusinasi dapat dilihat dari 5 dimensi, yaitu dimensi fisik. Halusinasi yaitu dapat meliputi kelima indera. Tapi yang paling sering ditemukan adalah halusinasi pendengar. Halusinasi dapat ditimbulkan dari beberapa kondisi seperti kelelahan yang luar biasa. Dimensi emosional, yaitu terjadi halusinasi karena ada perasaan cemas yang berlebihan yang tidak dapat diatasi. Yang ketiga, dimensi intelektual, yaitu penunjukan penurunan fungsi ego. Awalnya halusinasi merupakan usaha ego sendiri melawan impuls yang menimbulkan kewaspadaan, mengontrol perilaku, dan mengambil seluruh perhatian klien. Yang keempat, dimensi sosial, yaitu halusinasi dapat disebabkan oleh hubungan interpersonal yang tidak memuaskan sehingga coping yang digunakan untuk menurunkan kecemasan akibat hilangnya kontrol terhadap diri, harga diri maupun interaksi sosial dalam dunia nyata sehingga klien cenderung menyendiri dan hanya bertuju pada diri sendiri. Yang kelima, itu dimensi spiritual, yaitu klien yang mengalami halusinasi yang merupakan makhluk sosial mengalami ketidakharmonisan berinteraksi. Next. Tanda dan gejala halusinasi. Tanda dan gejala halusinasi menurut Tejo 2017 dinilai dari observasi terhadap klien serta ungkapan klien. Adapun tanda dan gejala halusinasi sebagai berikut. Yang pertama, data subjektif. Berdasarkan data subjektif, klien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi mengatakan bahwa klien mendengar suara-suara atau kegaduhan, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, mendengar suara yang menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Data objektif. Berdasarkan data objektif, klien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi merasakan hal-hal berikut. Bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga. Next. Jenis dan tanda-tanda halusinasi. Halusinasi pendengaran, data objektifnya bicara atau ketawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu dan menutup telinga. Data subjektif, mendengar suara atau kegaduhan, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, dan mendengarkan suara yang menyuruh melakukan sesuatu yang berbahaya. Halusinasi penglihatan, data objektif, menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, ketakutan kepada sesuatu yang tidak jelas. Data subjektif, melihat bayangan, sinar bentuk, geometris, bentuk kartun, melihat hantu atau monster. Yang ketiga, halusinasi penghidup. Data objektif, menghidup seperti sedang membaui bau-bauan tertentu dan menutup hidung. Data subjektif, membaui bau-bauan seperti bau darah, urin, feses, kadang-kadang bau itu menyenangkan. Dan halusinasi pengecap. Data objektif sering meludah dan muntah. Data subjektif merasakan rasa seperti darah, urin, atau feses. Halusinasi perabaan. Data objektif menggaru-garu permukaan kulit. Data subjektif menyatakan ada serangga di permukaan kulit dan merasa tersengat listrik.
Tahapan dan proses terjadinya halusinasi. Menurut Primelia 2011 menyatakan tahapan proses terjadinya halusinasi terdiri dari yang pertama tahap pertama yaitu sleep disorder, fase awal individu sebelum muncul halusinasi. Yang kedua, tahap kedua, comforting moderate level of anxiety, halusinasi bersifat menyenangkan dan secara umum individu terima sebagai sesuatu yang alami. Ketiga, pandemi level of anxiety, halusinasi bersifat menyalahkan, sering mendatangi individu dan secara umum halusinasi menjijikan. Tahap keempat, controlling level of anxiety, halusinasi bersifat mengendalikan, fungsi sensori menjadi tidak relevan dengan kenyataan dan pengalaman sensori tersebut menjadi penguasa. Tahap kelima, conquering panic level of anxiety. Halusinasi bersifat menaklukkan, halusinasi menjadi lebih rumit, dan klien mengalami gangguan dan penilai lingkungannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Fitri. Baiklah, terima kasih kepada Alena. Selanjutnya, proses asuhan keperawatan pada pasien dengan nasi. Pengkajian, pengumpulan data, identitas klien dan penanggung jawab, termasuk identitas nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, status, dan hubungan klien dengan penanggung jawab. Kemudian alasan dirawat meliputi keluhan utama dan riwayat penyakit keluhan utama yang berisi tentang sebab klien atau keluarga sakit dan keluhan klien saat pengkajian. Kemudian pemeriksaan fisik difokuskan pada sistem dan fungsi organ tubuh dengan cara observasi, konsultasi, palpasi, perkusi, dan hasil pengukuran. Pengkajian psikososial. Yang pertama, genogram, kaji keluarga yang membandingkan banyak kesamaan antara keluarga tingkat pertama, seperti orang tua, saudara kandung, dan dengan keluarga yang jahil. Yang kedua, konsep diri, citra tubuh, yaitu sikap individu yang disadari terhadap tubuhnya, termasuk persepsi masa lalu atau sekarang, perasaan tentang ukuran, fungsi, penampilan, dan potensi dirinya. Selanjutnya, sosial, yaitu dalam setiap interaksi dengan klien, perawat harus menyadari luasnya dunia kehidupan klien, memahami pentingnya kekuatan sosial dan budaya bagi klien, mengenal keunikan aspek, menghargai perbedaan klien. Next. Status mental, penampilan, area observasi dalam penampilan umum klien merupakan karakteristik fisik klien, yaitu penampilan usia, cara berpakaian, kebersihan, sikap tubuh, cara berjalan, ekspresi wajah, kontak mata, dilatasi atau pupil, status gizi atau kesehatan umum. Pembicaraan, cara berbicara digambarkan dalam frekuensi, yakni kecepatan, cepat atau lambat, volume, keras atau lembut, jumlah, membisu atau ditekan, dan karakternya seperti gugup, kata-kata bersambung, serta aksen tidak wajar. Aktivitas motorik berkenaan dengan gerakan fisik yang perlu dicari hal ini yaitu tingkat aktivitas, apakah letargi, tegang, gelisah, atau agitasi. Jenis aktivitas, tik, seringai, tremor, dan isyarat tubuh yang wajar. Afek dan emosi. Afek adalah nada perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang menyertai suatu pikiran dan berlangsung relatif lama dan dengan sedikit fisik. Selanjutnya, interaksi selama wawancara. Jelaskan keadaan yang ditampilkan klien saat wawancara, seperti bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung, kontak mata yang kurang, tidak mau menatap lawan bicara, defensif atau selalu berusaha mempertahankan pendapat dan kebenaran dirinya, atau curiga yang sering menunjukkan sikap atau percaya pada orang lain. Kemudian persepsi sensori. Persepsi adalah daya mengenal barang, kualitas, hubungan, perbedaan sesuatu. Hal tersebut melalui proses mengamati, mengetahui, dan mengartikannya setelah panca indera mendapatkan rangsangan. Next. Yang kedua, analisa data. Subjektif,
pasien menyatakan mendengar suara-suara dan melihat sesuatu yang tidak nyata, tidak percaya terhadap lingkungan, sulit tidur, tidak dapat memulihkan perhatian dan konsentrasi, rasa berdosa, menyesal, dan bingung terhadap halusinasi, perasaan tidak aman, merasa cemas, takut, dan kadang-kadang panik kebingungan. Dan objektif, pasien dengan halusinasi biasanya tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak nyata. Pembicaraan kacau, kadang tidak masuk akal, sulit membuat keputusan, tidak perhatian terhadap perawatan dirinya, sering menyangkal dirinya sakit atau kurang menyadari adanya masalah, ekspresi wajah sedih, ketakutan atau gembira, klien tampak gelisah, insight, tidak ada minat untuk makan. Next. Rumusan masalah, resiko mencederai diri sendiri dan orang lain, kemudian gangguan sensori persepsi, halusinasi penglihatan, selanjutnya kerusakan interaksi sosial, diri, kemudian harga diri rendah. Pohon masalah adalah kerangka berpikir logis yang berdasarkan prinsip sebab dan akibat yang terdiri dari masalah utama, penyebab, dan akibat. Next. Keperawatan yang muncul pada pasien dengan gangguan halusinasi. Yang pertama, gangguan sensori persepsi halusinasi, kemudian kerusakan interaksi sosial menarik diri, dan harga diri rendah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Yuli. Kepada Yuli, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Saudari Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan intervensi keperawatan. Gangguan persepsi sensori halusinasi. Tujuan umum, klien tidak mengalami halusinasi. Tujuan khusus, SP1, klien dapat membina hubungan saling percaya. Kriteria evaluasi, ekspresi wajah bersahabat, menunjukkan rasa senang, ada kontak mata, maupun berjabat tangan, maupun menyebutkan nama, mau menjawab salah, mau berdampingan dengan perawat, mau mengutarakan masalah yang dihadapi. Intervensi, bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi. Terapeutik, yang pertama, sapa klien dengan nama baik verbal maupun tidak verbal. Yang kedua, perkenalkan diri dengan sopan. Ketiga, tanya nama lengkap klien dan nama panggilan yang disukai klien. Keempat, jelaskan tujuan pertemuan. Jujur dan menepati janji. Kelima, tunjukkan sikap empati menerima klien apa adanya. Keenam, berikan perhatian kepada klien dan perhatian kebutuhan dasar. SP2, klien dapat mengenal halusinasi. Kriteria evaluasi, klien dapat menyebutkan waktu, isi, frekuensi timbulnya halusinasi. Yang kedua, klien dapat mengungkapkan perasaan terhadap halusinasi. Intervensi, adanya kontak sering dan sikap secara bertahap. Observasi tingkah laku terkait dengan halusinasi, bicara dan tertawa tanpa stimulus, memandang ke kiri atau ke kanan dengan seolah-olah ada teman berbicara. SP3, klien dapat mengontrol halusinasi. Kriteria evaluasi, klien dapat menyebutkan tindakan untuk mengendalikan halusinasi. Kedua, klien dapat menyebutkan cara baru. Ketiga, klien dapat memilih cara mengatasi halusinasi seperti yang telah didiskusikan dengan klien. Intervensi identifikasi bersama klien, tindakan yang dilakukan jika terjadi halusinasi, tidur, marah, menyibukkan diri, dan lain-lain. Diskusikan manfaat dan cara digunakan klien. Diskusikan cara baru untuk memutuskan atau mengontrol timbulnya halusinasi. Katakan, saya tidak mau dengar kamu. SP4, klien dapat dukungan dari keluarga dalam mengontrol halusinasi. Kriteria evaluasi, klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Keluarga dapat menyebutkan perhatian, tanda, dan tindakan untuk mengendalikan halusinasi. Intervensi, anjurkan klien
untuk memberitahu keluarga jika mengalami halusinasi, diskusikan dengan keluarga atau pada saat keluarga berkunjung atau saat kunjungan rumah. Gejala halusinasi yang dialami klien. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Implementasi tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Sebelumnya melakukan tindakan yang sudah direncanakan perawat perlu memvalidasi dengan singkat. Apakah rencana tindakan masih sesuai yang dibutuhkan oleh klien saat ini? Perawat juga menilai diri sendiri apakah mempunyai kemampuan interpersonal, intelektual, dan teknikal yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan. Perawat juga menilai kembali apakah tindakan aman bagi klien. Setelah tindakan ada hambatan, maka tindakan keperawatan boleh dilakukan. Pada saat melakukan tindakan keperawatan, perawat membuat kontak dengan klien yang isinya menjelaskan apa yang akan dilakukan dan peran serta yang diharapkan klien. Dokumentasi sesuai tindakan yang telah dilaksanakan secara respon klien. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT secara pola pikir. S. Respon subjektif klien terhadap tindakan yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan menanyakan langsung pada klien tentang tindakan yang telah dilakukan. O. Objektif klien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan dan dapat diukur dengan mengobservasi perilaku pada saat tindakan dilakukan atau menanyakan kembali yang telah dilakukan atau member umpan balik sesuai dengan observasi. A. Analisis ulang data subjektif dan objektif untuk menyimpulkan apakah masalah masih tetap atau muncul masalah baru atau data kontraindikasi masalah yang ada. Dapat juga membandingkan hasil dengan tujuan. P. Perencanaan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada respon klien yang terdiri dari tindak lanjut klien dan perawat. Terima kasih. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin yang itu yang hanya dapat disampaikan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Lianda izin bertanya. Ya, boleh Lani. Maaf Lianda. Lani dulu. Apa yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi pengucapan? Baiklah, itu Lianda pertanyaannya. Baik, terima kasih Lani. Sama-sama. Maaf Lianda, izin bertanya. Baik, Farah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelompok 2, izin bertanya. Jika kita kan ketemu orang yang sering berbicara sendiri, seolah dia mempunyai teman berbicara sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasi atau mengobati orang yang sering berhalusinasi berbicara sendiri dan apa penyebab dari kondisi tersebut? Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih Farah. Sama-sama. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baiklah, untuk Lianda izin bertanya. Iya, Yona, silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yona Sena Putri. Nah, di sini saya akan saya akan bertanya termasuk halusinasi apakah misalkan kita berhalusinasi tentang kita ingin misalkan kita ingin membeli sesuatu yang kita inginkan. Nah, kemudian halusinasi itu kita kumpul menjadi satu, namun tidak tercapai untuk nyata. Nah, kemudian itu termasuk halusinasi apa? Atau apakah itu termasuk gangguan jiwa? Baiklah, mungkin hanya itu, Lianda. Baik, terima kasih, Yona. Baik, kami tampung dulu ya pertanyaannya, nanti kami akan jawab. Terima kasih.
Baik. Eh, di sini akan menjawab pertanyaan dari Lani. Kepada Alena dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lani. Apa penyebab seseorang mengalami halusinasi pengecapan? Penyebabnya yaitu seseorang itu meyakini terhadap sesuatu yang tidak ada atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya pasien itu merasakan rasa seperti darah, urin, atau feses, tapi sebenarnya itu tidak ada. Karena pada pasien halusinasi terdapat gangguan persepsi yang menyebabkan seseorang merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bagaimana Saudari Lani? Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, sudah bisa diterima. Terima kasih, Alena. Terima kasih Lani. Baik, izin menambahkan yang Lani tadi. Penyebab halusinasi sangat bervariasi, mulai dari gangguan mental sampai penyakit fisik. Selain itu, halusinasi juga bisa berakibat efek samping seperti obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi depresi, epilepsi, dan penyakit Parkinson. Biasanya, pada halusinasi pengecapan disebabkan oleh penyakit epilepsi. Apakah dimengerti? Baik. Mengerti, Lianda. Makasih. Ya, sama-sama.
Baik, pertanyaan dari saudara Farah akan dijawab oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Baiklah, pertanyaan dari Farah akan saya jawab. Tadi menanyakan mengenai penyebab halusinasi dan cara mengatasinya. Maksud saya halusinasi berbicara. Penyebab halusinasi berbicara karena terjadi beberapa hal seperti mulai dari efek obat tertentu, efek adanya gangguan psikologis, gangguan hormon di otak, kondisi medis seperti adanya demam tinggi, tumor di otak, sakit kepala hebat, trauma atau benturan kepala dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi halusinasi berbicara ini, apabila kita merasakan kondisi yang dirasa tidak normal dan mengganggu, atau teman atau orang lain yang merasakannya, ada baiknya bisa memeriksakan diri segera dan berkonsul pada dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Diperlukan pemeriksaan agar bisa dilakukan penilaian terhadap kondisinya dan dipastikan apa yang menjadi penyebabnya. Ya, perlu dilakukan penanganan yang baik, dilakukan konseling, terapi perilaku, ataupun pengobatan jika diperlukan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jawab. Apakah jawabannya diterima oleh saudari Paramita? Iya, Fitri. Terima kasih, Fitri. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya
Tes. Baik, untuk pertanyaan dari saudara Yohana akan dijawab oleh Yuli. Kepada Yuli dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yohana. Psikosis merupakan istilah medis yang digunakan untuk menyebabkan kondisi mental yang terganggu oleh delusi dan halusinasi. Pengidap psikos biasanya akan mengalami kesulitan dan membedakan kenyataan dan imajinasi. Pada suatu saat waktu, mereka akan memiliki pandangan yang salah terhadap sesuatu atau memiliki persepsi yang kuat atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Secara medis, psikosis seringkali disebut sebagai pencetus utama dari berbagai penyakit kejiwaan lainnya seperti psikofrenia, depresi, gangguan psikoafektif, dan bipolar. Gejala psikosis yang dialami setiap pengidapnya pun bisa berbeda-beda, tergantung pada penyebab, usia, dan keparahan kondisi. Namun, delusi dan halusinasi merupakan dua gejala utama dari gangguan tersebut. Berikut dijabarkan satu persatu. Delusi merupakan kondisi ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dan tidak terpatahkan terhadap sesuatu yang tidak nyata. Misalnya, mempercayai bahwa dirinya memiliki penyakit yang mematikan, padahal kondisinya sehat. Halusinasi adalah kondisi ketika seseorang mendengar, melihat, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak dialami orang lain. Misalnya mendengar suara orang yang berbicara, padahal ia tengah sendiri di suatu tempat. Baiklah, apakah saudari Yohana bisa dipahami? Baik, Saudari Yuli, berarti halusinasi yang terlalu berat itu disebut psikosis ya? Baik, izin menjawab ya. Jadi untuk yang pertanyaan Yohana tadi, iya Yohana. Jadi untuk apa sih? Jika seseorang mengalami jika seseorang mengalami kayak tadi kan yang mikir nak beli ini tetapi tidak tercapai, jadi itu bukan halusinasi, jadi itu psikosis. Oh iya. Makasih ya Elianda. Ya, sama-sama. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bapak. Mungkin Bapak ada mau ditambahkan, Pak? Baik, terima kasih Yanda ya. Kelompok 6 ya, halusinasi. Ada 3 pertanyaan ya terkait dengan halusinasi dari Rani, Farah, dari Yohana ya. Ini sebenarnya pertanyaannya hampir-hampir sama ya. Apa yang menyebabkan orang mengalami halusinasi pengucapan? Kalau kita menemukan orang yang sedang bicara sendiri, terus apa penyebab apa halusinasi, terus kondisi tersebut ya, jiwa seperti itu ya.
kurang bisa apa itu disebut halusinasi. Oke. Intinya antara Lani dengan Farah tadi hampir sama, penyebab halusinasi. Jadi tadi kelompok sudah menyampaikan ya, yang perlu di sini garis bawahi ya, menegaskan kembali jawaban kelompok. Halusinasi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang asik dengan dirinya sendiri, merasakan sesuatu yang tidak nyata, menyatakan sesuatu stimulus yang tidak nyata. Jadi tidak nyata ya. Jadi artinya nanti kita akan bisa bedakan apakah itu halusinasi atau bukan. Jadi tergantung stimulusnya. Ya. Jadi terlepas dari apapun jenis halusinasinya yang sepakat kelompok ya, mau pengecapan, mau penglihatan, mau pendengaran, perabaan, ya penghiduan, sinestetik maupun kinestetik ya gitu ya. Itu yang jelas faktor penyebabnya adalah sama, di mana seseorang mengalami halusinasi. Kalau kita kembali ke review materi yang pertama tadi, sesi pertama dari isolasi sosial, di mana halusinasi terjadi kebanyakan akibat kurangnya atau tidak adanya stimulus eksternal yang dialami oleh orang tersebut. Ya, apapun jenisnya ya. Jadi, itu dulu. Jadi dia asik dengan dirinya sendiri, asik dengan pikirannya sendiri, ya, tidak adanya interaksi dengan orang lain, ya, minimnya sosialisasi dengan lingkungan, ya, karena faktor ya tadi ya, karena faktor kehilangan, ya, faktor berduka yang berkepanjangan, faktor kehilangan yang berkepanjangan, sehingga dia menarik diri yang dalam waktu yang lama, sehingga dia kurangnya stimulus eksternal, tidak ada interaksi dengan orang lain dan lingkungan, akan muncullah di mana tahap-tahapan halusinasi tadi yang disampaikan oleh kelompok adalah dari awal dari sleep disorder, ya, masuk ke comforting, masuk ke condemning, masuk ke controlling, masuk ke conquering. Nah, itulah tahap sehingga sampai terjadinya halusinasi diawali dari comforting tadi. Ya. Menurut Trimelia, menurut Budiana Keliat juga ada 4 tahap kalau dilihat ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Oke, semuanya baik, semuanya betul ya. Tergantung dari data penjabarannya. Jadi yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi tadi ya, halusinasi terjadi karena kurangnya stimulus eksternal yang dialami oleh tersebut, yang dicetuskan maupun yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari predisposisinya tadi sudah disampaikan dari kelompok sosial, bisa karena faktor perkembangan, bisa karena faktor biologis, karena sosial, kultural, maupun komunikasi. Itu faktor-faktor penyebabnya. Ada faktor pencetusnya, tadi juga kelompok sudah menyampaikan ya, adanya faktor-faktor yang membuat seseorang mengalami akhirnya di bawah, misalnya kan di rumah. Kalau pencetus ini, presipitas ini sudah jelas. Jadi kalau faktor predisposisi itu jangkanya panjang, kita harus mereview ke belakang, ke sejarahnya gimana, ke riwayatnya gimana. Tapi kalau pencetus atau presipitasi, hanya kita menggali apa alasan masuk dia dirawat di rumah sakit. Jadi kembali ke pokok pertanyaan, ya mungkin seorang mengalami halusinasi pengecapan, ya mungkin tadi ya diawali dari kurangnya stimulus eksternal sehingga seseorang merasakan yang aneh-aneh, yang tidak nyata, ya mungkin merasa mungkin rasa tidak enak di mulutnya, itu padahal itu tidak nyata. Misalnya contoh dia makan, pas makan dia langsung dilepehkan lagi, dimuntahkan lagi. Rasanya kok rasa bangkai, kok rasanya seperti ada darah, seperti anjir. Padahal itu masakan betul-betul matang, udah masak. Kita periksa kembali juga nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Rasanya nggak ada
ada perubahan, nggak ada rasa bangkai, tapi dia merasakan seperti itu. Ini akibat apa? Akibat tadi ya dia asik dengan dia sendiri. Plus tadi ada masalah organobiologis yang disampaikan tambahkan oleh Lianda tadi ya, adalah masalah-masalah mungkin penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kognisi, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam di sini apa namanya fungsi luhurnya ya, sehingga si pasien mengalami masalah-masalah dalam baik mensensori maupun mempersepsikan sesuatu objek ataupun stimulus yang dia terima. Ya, kayak tadi, padahal tidak ada apa-apa, akhirnya dia merasakan seperti ada apa-apa, padahal stimulus itu tidak ada, tidak nyata. Dia merasakan, kok makanan ini seperti bangkai, busuk, gitu ya, anyir seperti darah. Padahal pas kita cek tidak ada apa-apa, gitu ya. Jadi itulah faktor-faktor penyebab maupun pencetus yang membuat seorang mengalami halusinasi, apapun jenisnya. Jadi kembali lagi, stimulus yang tidak nyata, ya nanti akan beda dengan ilusi maupun delusi. Kalau halusinasi tidak ada stimulus yang nyata, semuanya tidak ada, tidak nyata, tapi diartikan ada, diartikan nyata oleh si pasien. Oke, ya, Lani ya, gitu ya. Jadi kalau kita merujuk lagi ya di bab-bab di ISOS tadi ya, di mana penyebabnya, karena ini halusinasi adalah masalah keperawatan dampak atau akibat daripada masalah ISOS. Ya, jadi halusinasi tidak akan terjadi kalau tidak terjadi ISOS. Halusinasi tidak akan terjadi kalau ISOS-nya tidak ada. Tapi kalau diawali dari ISOS, dia menarik diri, asik dengan dirinya sendiri, kurang stimulus eksternal, tidak ada interaksi dari luar, dari lingkungan, dari orang lain, dia asik dengan pikirannya, asik dengan perasaannya, asik dengan dirinya sendiri, masuklah di tahap tadi, diawali dari sleep disorder, sehingga akan terus makin lama tidak ada stimulus dari luar, dari lingkungan, dari orang lain, masuk pada fase comforting, dan seterusnya sampai ke fase conquering, ya. Diawali dari ada rasa kesepian, lonely tadi kan Bapak sampaikan kan, dia merasa kesepian, merasa sendiri, tidak ada orang lain, akhirnya dia menarik diri, belum lagi dia menarik diri ya tidak ada interaksi dengan orang lain, tidak ada interaksi dengan lingkungan, dia asik dengan dia sendiri, asik dengan pikirnya sendiri, terus terjadi. Ya akhirnya muncullah halusinasi. Ya, walaupun tadi bisa juga karena faktor masalah penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan langsung dengan fungsi luhur seseorang. Ya ini bisa mungkin kerusakan di area, kerusakan di lobus-lobus otaknya. Inilah salah satu penyebab organobiologis atau secara organ ada masalah-masalah, secara fisik adalah masalah, sehingga orang jatuh pada kondisi gangguan jiwa. Ya, oke, jadi organ yang langsung berhubungan dengan masalah ini, di mana tadi halusinasi kata kelompok adalah seseorang mengalami stimulus yang tidak nyata. Ya. Orang mengalami stimulus yang tidak realistis, yang padahal tidak ada, tapi diyakini ada dan nyata. Itulah halusinasi. Ya. Karena bisa menyatakan, saya merasakan darah di lidah saya merasakan bangkai di mulut saya mendengar suara-suara, saya melihat bayangan-bayangan, saya merasakan sensasi perabaan, saya merasa seolah-olah saya sedang berdiri di tempat, saya melayang-layang, atau saya bisa melihat bagaimana arteri saya mengalirkan darah, saya bisa melihat bagaimana jantung saya memuntahkan darah. Itu halusinasi. Padahal sejatinya tidak nyata. Bagaimana kita bisa melihat jantung memuntahkan darah? Ya. Paling kalau mendengar, oke, dengan stetoskop. Tapi kalau kita melihat langsung bagaimana arteri mengalirkan darah, bagaimana jantung memumpahkan darah, ya,
kecuali memang ada bantuan alat gitu ya. Itu. Jadi yang jelas stimulus yang tidak nyata akibat minimnya atau tidak adanya kontak eksternal, tidak ada stimulus eksternal sehingga orang asik dengan dia sendiri, asik dengan pikirannya, muncullah halusinasi. Plus tadi kemungkinan ada kerusakan-kerusakan atau gangguan-gangguan pada organ otak, apakah di lobus limbik, apa di limbiknya, apa di frontal, di parietal, occipital. Semua area kerusakan-kerusakan di area otak bisa menimbulkan seorang mengalami gangguan dalam mempersepsikan stimulus, sehingga akan muncullah stimulus yang persepsi yang tidak nyata, persepsi yang tidak realistis, itulah halusinasi. Oke, terasa itu pertanyaannya. Lani ya, untuk menambahkan dari kelompok. Itu ya, Lani ya. Oke, hampir sama dengan pertanyaannya Farah. Kita melihat seseorang bicara sendiri, senyum sendiri, tawa sendiri. Ini kalau melihat dari tanda gejalanya, ini artinya seseorang dalam kondisi fase comforting. Ya, di level kedua halusinasi setelah sleep disorder, ini cikal bakal awal halusinasi masuk di comforting, di mana seseorang sudah merasakan stimulus-stimulus yang tidak nyata, tapi dia yakin nyata sehingga dia akhirnya tersenyum sendiri, ya, bibirnya komat kamit, bicara tidak jelas, ya, itulah halusinasi. Sudah terjadi halusinasi di fase comforting. Tapi bagaimana meyakinkan ketika kelompok? Alangkah baiknya kita tidak terlalu cepat menjustifikasi, tidak cepat memberikan penilaian, ya, bawa ke psikiater, bawa ke RSJ, lakukan pemeriksaan lanjutan seperti mungkin EEG, ya, terus biofeedback, psikotes, ya, termasuk dengan ahli kejiwaan, sehingga nanti ada data penunggu, data pendukung, data penunjang seseorang. Oh, ini betul secara biofeedback jelas dia mengalami ada masalah di kejiwaan. Nanti ada stress analyzer juga kalau di RSJ, ya, kan dilihat dia mengalami tingkat stres seperti apa gitu kan. Nanti kalau teman-teman mau pengen tahu, mau mengukur seperti apa kondisi stres yang teman-teman alami, silakan mumpung di RSJ, ya, datang ke Poli, lakukan pemeriksaan stress analyzer. Nggak apa-apa, pemeriksaan dini. Ya, syukur-syukur hasilnya baik. Tapi kan kalau misalnya ditemukan hasil stress analyzernya dalam kondisi ansietas sedang, nah hati-hati. Ya, ansietas sedang itu akan bisa menimbulkan halusinasi. Ya, orang-orang yang berhalusinasi ada di fase comforting itu karena mengalami stres sedang. Jadi kalau pengen tahu biar puas kan, silakan periksa stress analyzer, ya, nanti akan ketahuan ada di mana kita berada, tingkat atau level stres kita. Ya, di sana ada alat namanya stress analyzer untuk menganalisis tingkat stres kita. Ya, nggak usah malu-malu datang ke Poli gitu ya, nggak mahal juga gitu kan. Nanti kita akan tahu. Siapa tahu kita memang ada berada di stres berat, stres sedang, kan itu kalau dibiarkan berlarut-larut, nah kan bahaya juga, ya. Jadi itu Farah, ya. Jadi kalau dari kondisinya tadi bisa sendiri, memang ini mengindikasikan halusinasi, tapi belum jelas jenisnya apa. Nah, jadi kaji pengkajian halusinasi itu juga harus jelas. Pertama, makanya ada SP halusinasi itu mengajarkan atau mendiskusikan dengan pasien, SP1 itu mengenal halusinasi. Kita ajak pasiennya supaya mengenal halusinasi. Caranya gimana? Saat pengkajian, kemarin Bapak cerita ada dengar suara. Nah, ya, hari ini masih ada suara-suaranya masih. Kapan terakhir Bapak dengar suara itu? Tadi malam sebelum tidur. Oh iya Pak. Iya Pak ya. Berdasarkan ini hasil pemeriksaan, ya, termasuk apa yang Bapak sampaikan tadi itu betul.
Ya, Bapak merasakan itu, tapi maaf saya tidak mendengarnya. Saya tidak mendengar apa yang Bapak dengar. Halusinasi tidak boleh disangkal gitu kan, karena pasien sudah meyakininya gitu kan ya. Nah, itu nyata. Jadi untuk meyakinkannya bawa ke realita. Nah, itu namanya halusinasi, Bapak. Jadi suara-suara yang Bapak dengar ya, itu tidak ada ternyata. Atau bayangan-bayangan Bapak lihat. Nah, sekarang masih lihat, masih mana? Bayangan apa? Bayangan orang, seorang perempuan lagi melambai-lambai di depan saya. Kok saya tidak? Saya percaya Bapak mengalami itu, tapi sulit bagi saya untuk meyakininya karena saya tidak melihat di depan Bapak ada seorang perempuan yang melambai-lambai karena saya tidak melihatnya. Itu caranya. Nah, jadi itu namanya halusinasi, Bapak. Jadi Bapak sedang mengalami halusinasi penglihatan kalau dia melihat bayangan. Halusinasi pendengaran kalau dia mendengar, kalau melihat, mendengar sesuatu dan sebagainya, tergantung jenisnya. Nah, jadi pengkajian halusinasi itu ada pengkajian jenis. Jadi cara kita mengenal halusinasi itu ada satu, mengenalkan jenis halusinasi. Ada banyak macamnya, Pak. Pasien lain juga ada yang sama seperti Bapak, melihat bayangan atau mendengar suara bisikan. Pasien lain, ini pasien lain. Jadi penekanannya pasien lain sama ada yang seperti Bapak. Artinya bukan hanya Bapak itu. Jadi ada juga yang lain yang seolah-olah melihat bayangan, yang seolah-olah mendengarkan sesuatu, tapi itu tidak nyata, tidak ada. Karena orang lain tidak bisa membuktikannya. Jadi orang lain supaya Pak menyadarkan pasien bahwa ke realita, artinya pasien lain, artinya ini penyakit. Ini gangguan. Nah, kedua, pengkajian jenis sudah tadi, pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, penghidauan, kinestetik, sinestetik, yaitu jenisnya. Nah, sekarang isi. Apa itu isi? Isi halusinasi juga harus dikenali. Isinya apa? Kalau dia pendengaran, apa yang disampaikan oleh suara itu? Bapak mendengar orang itu ngomong apa? Isi itu namanya. Oh, saya mendengar suara orang yang nyuruh saya untuk pergi. Makanya waktu di rumah saya pergi keluyuran tuh karena disuruh oleh orang. Saya mendengar suara nyuruh saya untuk jalan sepakut. Saya mendengar suara yang nyuruh saya untuk mukul orang. Itu isi. Yang disampaikan oleh suara itu oleh pesan itu adalah isi halusinasinya. Kalau dia bayangan, Bapak melihat bayangan apa? Bayangan itu siapa? Atau bayangan apa? Apa yang disampaikan bayangan itu? Ya. Itu isi. Atau perabaan, Bapak meraba, seolah-olah merasakan apa di kulit Bapak? Rasa panas, gatal, dingin, dan sebagainya. Itu isinya. Ya. Pengecapan tadi, masin, asam, pahit, anyir, ya. Itu isinya. Nah, jenis, isi, frekuensi. Tanyakan. Berapa sering suara itu muncul? Dalam sehari. Kapan aja. Frekuensinya berapa kali? Setelah frekuensi, berapa kali muncul? Jenis, isi, frekuensi, situasi. Pada saat kapan halusinasi itu muncul? Pada saat kapan suara-suara itu muncul? Pada saat kapan bayangan-bayangan itu muncul? Saat rame kah banyak orang? Saat lagi sendiri, lagi sepi kah? Karena kita akan melihat betapa dahsyatnya halusinasi. Kalau rame orang, dia ada di keramaian itu, tapi dia masih berhalusinasi. Artinya tidak ada artinya itu lingkungan, tidak ada maknanya itu orang lain itu. Berarti dia sudah dikuasai oleh halusinasi. Udah hebat banget halusinasi itu, sehingga dia tidak merasakan kehadiran orang lain. Ada di tengah-tengah keramaian, tapi tetap halusinasi muncul. Artinya apa? Lingkungan sudah tidak mampu lagi untuk mengontrol dia. Dia sudah dikontrol oleh halusinasi. Itulah di fase condemning
dan controlling. Makanya kita lihat biasanya di fase-fase condemning dan controlling udah jelas kalau dia ngomong pas si halusinasinya ngomong ini. Tapi kalau di fase comforting, fase awal tadi, dia hanya dengar bisikan, dengar suara tidak jelas. Ngomong apa tidak jelas, cuma suara aja, suara orang. Kalau lihat bayangan, bayangan tidak jelas, bayangan tidak, belum jelas, masih bayangan hitam, seperti kilat, seperti petir, ya seperti bayangan putih seperti cahaya gitu kan. Itu belum jelas. Tapi di fase condemning udah jelas. Kalau dia bayangan jelas, lihat bayangan laki-laki, bayangan perempuan, bayangan binatang, lihat terlihat jelas nampak stimulus itu. Dan di fase condemning ini seseorang udah sulit membedain apakah itu nyata atau tidak nyata, apa itu halusinasi, apa itu nyata. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, nanti seseorang akan merasa kehilangan kalau halusinasinya tidak hadir. Itulah fase condemning. Itulah fase condemning dan controlling. Ya, dia kehilangan, kangen, karena kalau bayangan dia jelas betul melihat bayangan, apakah bayangan kekasihnya atau bayangan orang tuanya, bayangan pokoknya itu menyenangkan, asik, gitulah ya. Makanya terlihat komunikasinya intens, jelas. Kita tanyakan apa yang dibicarakan Pak, banyak hal. Si pasien tahu isinya. Itulah fase controlling. Ya, dia udah dikuasai oleh halusinasi. Bagaimana kalau tadi dia disuruh dengan suara suruh mukul, dia pukul, itulah fase conquering. Ya, dia udah langsung ke tindakan, dia udah apa? Nah, oke, tadi kata kelompok, kembali ke pertanyaan Mbak Farah, ya. Jadi sebentar, belum selesai tadi ya pengkajiannya ya, bahwa jenis, isi, frekuensi, situasi ya, situasi, saat kapan, dan terakhir masih waktu. Situasi dan waktu itu pada saat kapan dan berapa lama ya halusinasinya, dan terakhir adalah respon. Respon itu apa yang dilakukan oleh pasien saat mengalami halusinasi. Misalnya saat halusinasi datang, dia marah karena merasa terganggu. Ya. Mungkin ini di fase 1. Karena dia terganggu. Tapi kalau dia marah, saat berhalusinasi dia marah dan mengikuti perintah halusinasi, itu fase terakhir, fase conquering. Kita harus mampu membedakan. Kalau si respon pasien dia marah karena tidak suka dengan halusinasi, marah karena merasa terganggu halusinasi, ini masih di fase awal, fase converting. Tapi marahnya si pasien karena dia mengaplikasikan atau menuruti halusinasi, mengikuti perintah halusinasi, itulah level terakhir. Artinya pasien dalam kondisi panik, dalam ansietas
berat dan panik sehingga dia tidak lagi bisa mengontrol emosinya dan dia turuti apa yang diperintahkan oleh halusinasi. Suruh bunuh, suruh mukul, suruh bunuh diri, dia lakukan bunuh diri. Nah, jadi itu bedanya. Jadi nanti ada diagnosa resiko mencederai diri sendiri oleh lingkungan. Nanti lihat isinya. Lihat responnya. Jadi untuk melihat level halusinasi yang dialami oleh seseorang, lihatlah responnya. Apa yang dia lakukan saat mengalami halusinasi. Kalau dia bilang, saya tersinggung, saya marah, saya terganggu, saya tidak suka halusinasi datang, wah ini masih fase comforting. Tapi kalau saya marah karena saya disuruh marah oleh halusinasi, saya pukul orang karena saya disuruh oleh halusinasi, saya bunuh orang karena saya disuruh oleh halusinasi, itulah halusinasi di level atau di tahap akhir conquering. Itu di luar kontrol pribadinya, sudah dikontrol, sudah dikuasai penuh oleh halusinasi. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya. Jadi untuk memastikan tadi satu ya betul, kaji halusinasinya sampai selesai, baik jenis, isi, frekuensi, situasi, waktu, dan respon. Jadi kalau mengkaji halusinasi, kalau nanti teman-teman mengangkat halusinasi, pengkajiannya harus lengkap. Ada jenis, ada isi, ada frekuensi, ada situasi, waktu, dan respon. Ya, jadi harus lengkap pengkajiannya. Kalau cuman bahasanya mendengar suara-suara, artinya tidak lengkap pengkajiannya, nggak selesai. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ngangkat halusinasi, ingat harus lengkap itu pengkajiannya. Karena nanti saat SP1 tinggal ngulang lagi. Bapak kemarin udah cerita tentang suara-suara yang Bapak dengar, tentang bayangan Bapak dengar, suara yang nyuruh Bapak untuk mukul orang, yang terjadi pada itu semuanya harusnya. Itu kembali lagi mengulang. Makanya diskusikan dengan klien untuk mengenal halusinasi. Maksudnya tadi. Parameter tolak ukur keberhasilan intervensi SP1 dengan si pasien mengenal halusinasi kalau pasien sudah mampu menyebutkan jenis, isi, frekuensi, waktu situasi, dan respon halusinasi yang dia alami. Itu artinya pasien sudah mengenal halusinasinya. Ya, paham sampai di sini? Paham, Pak. Gimana? Paham ya? Nah, oke. Jadi itu ya. Jadi kembali pertanyaannya, Lani dan Bara, apa penyebabnya? Tadi secara general penyebabnya satu karena kurangnya atau tidak adanya stimulus eksternal yang dialami seseorang sehingga berakibat seseorang asik dengan pikirannya sendiri, asik dengan dirinya sendiri. Nah, ditambah lagi adanya tadi kalau ada kerusakan secara organobiologis, ada kerusakan di lobus-lobus otak sehingga fungsi otak tidak maksimal di lobus-lobusnya akan mengalami gangguan dalam menafsirkan, dalam mempersepsikan stimulus yang padahal stimulus itu tidak ada dianggap ada. Stimulus itu tidak nyata dianggap nyata. Itulah halusinasi. Oke. Berikutnya pertanyaan Yowana. Termasuk halusinasi apa? Misalnya kita ingin membeli sesuatu yang kita inginkan, namun tidak tercapai. Terus, apakah itu juga termasuk gangguan jiwa? Oke, kita kembali. Kalau kita menginginkan sesuatu, ingin punya sesuatu itu nyata, ya. Artinya ada objeknya, tercapai tidak tercapai itu urusan nanti, itu bukan halusinasi, itu namanya harapan, itu namanya keinginan.
Kita punya keinginan, saya pengen beli mobil. Itu sah-sah saja. Asal kita mampu. Ya, asal ada objeknya. Asal realistis. Permasalahannya nanti dikembangkan, ya. Yang jelas kalau ada objeknya itu tidak termasuk halusinasi, ya. Karena itu adalah keinginan atau harapan. Kemarin kita sudah bahas di poin konsep diri adalah harapan dan ideal diri, ya. Oke. Nah, kalau tidak tercapai, ya artinya tinggal nunggu waktu atau kita kembalikan lagi. Apakah itu cukup realistis keinginan itu atau tidak? Yang dikhawatirkan keinginan itu tidak realistis, ya, terlalu tinggi angan-angan, tidak sesuai dengan kemampuan, kita tidak bisa menerimanya, jatuh pada kondisi gangguan. Tapi kalau realistis, ya, cukup realistis, artinya itu tidak gangguan. Tapi kalau tidak realistis, keinginan tadi, ya, tidak sesuai dengan kemampuan, nanti dikhawatirkan akan jatuh pada kondisi gangguan. Paham maksudnya? Harapannya tidak realistis. Kayak Babil nanti pengen jadi gubernur, pengen jadi miliarder, pengen jadi pejabat, pengen jadi presiden. Orang udah di RSJ kok kan tidak realistis. Tapi kalau kitanya punya keinginan yang realistis, saya pengen nanti kalau ada rezeki saya pengen ganti handphone yang apa namanya itu, iPhone misalnya kan itu. Ya silakan aja, selagi mampu, selagi realistis. Tapi kalau tidak mampu, ya itu dirasa tidak realistis, ya jangan berlebihan, karena nanti dikhawatirkan jatuh pada kondisi gangguan, alias nanti jatuhnya jadi psikosis. Makanya kalau punya keinginan, kalau punya harapan yang realistis, artinya apa? Sesuai dengan kemampuan, bisa dicapai, bisa diukur, ya. Jangan tidak realistis. Nah, makanya kita aja dalam bukan rencana keperawatan kan gitu, spesifik, measurable, acceptable, ya kan, realistis, ada kita waktu. Target saya 5 tahun yang akan datang saya punya iPhone. Masih realistis. Tahun depan kalian tamat kuliah, kerja, kumpulin duit, mungkin terbeli 5 tahun yang akan datang bisa terbeli iPhone. Realistis kan? Ada jangka waktunya. Nah, tapi nanti ya siap. Kalau tidak tercapai ya jangan jadi pikiran. Ya, harus berbesar hati. Oh iya, mungkin belum rezekinya. Terima apa adanya. Jadi ideal dirinya harus realistis. Ya. Bahaya nanti kalau tidak realistis, nanti jadi gangguan, ya, jadi psikosis, gangguan jiwa nantinya. Terlalu tinggi angan-angan tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Banyak kenak, besar kenak tapi tidak mau usaha, kemampuannya tidak ada. Jadi yang realistis aja. Jadi kalau punya keinginan gitu ya. Oke. Kembali lagi penekanannya. Jadi halusinasi itu kalau objeknya tidak nyata, kalau stimulusnya tidak nyata, baru itu namanya halusinasi. Tapi kalau nyata, ya itu bukan halusinasi, bisa jadi ilusi karena objeknya ada, nyata. Oke, jadi ini agak melebar lagi sedikit, dan kembali ke konsep general gangguan jiwa itu, ya, secara general itu penyebabnya digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama organobiologis, adalah masalah di organ.
tubuh yang tidak sempurna, cacat, ya berbeda dengan orang lain. Tadi ya, itu organobiologis, sehingga membuat seseorang merasa minder, merasa tidak percaya diri, merasa berbeda dengan yang lain, merasa hina. Akhirnya itu berkembang jadi psikosis, ya, jadi HDR dan psikosis. Penyebab kedua, ya mungkin karena psikoedukasi juga. Yang sulit itu organobiologis, sulit apa? Sulit menerima yang tadinya sempurna, cantik, gagah, ganteng. Setelah ada suatu kejadian yang tragis, merubah semuanya, jadi cacat, jadi jelek, jadi tidak sempurna, jadi berbeda. Itulah jarang sekali orang bisa menerimanya. Jarang sekali orang bisa kuat dengan kondisi yang terbarunya. Yang tadinya pede, cantik, ya, pede habis, yang ganteng, ya, pede habis gitu ya, sempurna lah gitu kan ya. Begitu ada perubahan, dia tidak bisa, ya, denial, ya, marah, sampai ke depresi, tidak terus pada sampai menerima, tetap berada di depresi, jatuh pada kondisi gangguan jiwa. Ya, jadi tadi coping mekanisme yang tidak selesai, jalan di tempat, mentok di depresi, depresi berkepanjangan, jatuh pada kondisi gangguan jiwa atau psikosis. Itu dari aspek organobiologis. Berikutnya psikoedukasi. Psikoedukasi itu dia pola asuh, ya, bagaimana orang tua mendidik kita, membesar kita dari proses kehamilan sampai proses kita menjadi individu dewasa ya saat ini. Itu mempengaruhi semuanya, kronologisnya dan perkembangannya. Ya, salah asuh, salah mendidik, ya, itu psikoedukasi yang berdampak secara psikologis pada perkembangan. Jadi psikoedukasi ini lebih mengarah pada perkembangan, karena di perkembangan sepanjang hayat. Kalau pertumbuhan ada masanya, ya. Ini psikoedukasi ini adalah identik dengan perkembangan. Dan faktor ketiga penyebab seorang gangguan jiwa adalah sosial kultural. Penerimaan masyarakat, stigma masyarakat, penilaian masyarakat, ya. Maaf, misalnya kan contoh lahir dengan tidak normal, ya, dengan cacat, tiap hari diolok-olok oleh lingkungan, ya, dihina-hina, direndahkan, atau lingkungan yang tidak menerima keberadaan kita, ya, diusirnya kita, ditolaknya keberadaan kita, itu juga pemicu, bisa menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa, stres lingkungan, sosial lingkungan, itu ya. Oke. Saya rasa tadi itu ya terkait dengan 3 pertanyaan, ya, semoga Lani, Farah, dan Yowana bisa terjawab ya. Tapi kalau ada yang tidak jelas atau yang lain, mungkin teman-temannya yang ada yang kurang jelas, silakan. Udah jelas belum kira-kira? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak ada punya utang, janji dulu kalau kita udah bahas ISOS, HDR, ya, dia akan kita sisipkan tentang bunuh diri, ya. Bunuh diri adalah tindakan yang secara sadar, ya, dan sengaja untuk mengakhiri kehidupan. Jadi omong kosong kalau bunuh diri itu dia melakukannya dengan tidak sadar. Jadi bunuh diri ini, sekali lagi Bapak sampaikan, bunuh diri adalah tindakan secara sadar, ya, untuk mengakhiri kehidupan. Jadi orang yang bunuh diri itu sadar penuh. Orientasinya baik, kesadarannya komposmentis.
Kenapa? Orang bunuh diri itu memang udah direncanakan. Makanya tindakan secara sadar untuk mengakhiri kehidupan. Nah, kenapa seseorang sampai berperilaku bunuh diri? Kita merujuk pada konsep ISOS HDR. Konsep rentang respon. Ya. Di mana tadi ada maladaptif, ada perasaan kesepian, ada perasaan menarik diri, dan ketergantungan. Punya semua respon-respon adaptif ya, itu bisa membuat seseorang jatuh pada kondisi kesepian, merasa sendiri, merasa hampa, merasa tidak ada orang lain, merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak diinginkan, ya, merasa tidak berdaya, ya. Apa artinya saya? Percuma saya hidup kalau dia tidak ada. Percuma saya hidup kalau dia pergi. Percuma saya hidup kalau dia akhirnya mengkhianati. Percuma saya hidup kalau dia akhirnya selingkuh. Percuma saya hidup kalau dia menyakiti. Lebih baik saya tidak ada. Lebih baik saya mati. Kata yang terucap lebih baik saya tidak ada, lebih baik saya mati, itu sudah isyarat bunuh diri. Sudah mengisyaratkan. Itu. Merasa lonely, kesepian tadi, ya. Merasa tidak ada, merasa tidak merasakan keuntungan akan orang lain. Pentingnya orang lain. Ya, dia menarik diri. Dapat ejekan, dapat hinaan, dapat cacian, dia menarik diri. Putus dengan lingkungan. Ya. Muncul halusinasi, udahlah, kamu bunuh diri aja, gantung diri aja. Akhirnya, wow, terus dikuasai oleh halusinasi. Wah, udah bener nih. Suara tadi yang menyuruh tadi, mendingan mati lah. Selesai urusan. Bunuh diri. Nah, itu namanya bunuh diri akibat halusinasi. Bagaimana kalau yang bunuh diri murni tanpa halusinasi? Mungkin terjadi? Mungkin. Bisa terjadi bunuh diri yang ini karena faktor coping mekanisme yang tidak efektif. Kita bicara coping tadi dari denial, marah, bargaining, depresi, sampai akhirnya fase menerima. Tidak sampai di fase menerima, terus-terusan denial, terus-terusan marah, sampai pada kondisi depresi, depresi yang terus berkepanjangan. Akhirnya dia merasa tidak berdaya, merasa putus asa, ya. Dilakukanlah bunuh diri. Ya, jadi mau dari sudut pandang manapun, bunuh diri adalah tindakan nyata untuk mengakhiri kehidupan. Copingnya tidak baik, punya masalah gara-gara putus pacar, coping denial, marah, depresi. Ya, karena itu pacarku sudah janji sehidup semati, mau sama-sama janjinya mau nikahin gitu ya, misalnya kan. Cinta mati, sayang banget ya, itulah cintaku, itulah idolaku, itulah segalanya bagiku. Enggak jodoh, pacarnya nikah duluan, sakit hati, kecewa, frustasi, gantung diri. Ya. Biasanya itu. Nah, bicara soal bunuh diri, ada 3 tahapannya. Ada isyarat bunuh diri, ada ancaman bunuh diri, ada percobaan bunuh diri. Ya. Isyarat bunuh diri, tadi kan. Rasanya hari-hari itu lama, hari-hari itu kelabu, suntuk, bosen, tidak punya motivasi, tidak punya gairah, hampa, kelam. Ya, padahal ya, tapi, kalau di antara kalian pernah merasakan hari-hari kok lama banget ya, seperti lama gitu ya. Perputaran waktu tuh lama banget, hati-hati. Jadi kalian ada di kondisi depresi. Itu bisa masuk dalam isyarat
bunuh diri. Terpikir. Karena biasanya ada sebabnya. Nggak mungkin secara normal kalau kita tidak punya masalah, kita biasa, kita tahu setiap hari juga jam itu 24 jam, tidak pernah lebih. 1 menit pun 24 jam paling lama dalam sehari itu. Ini kita bisa merasakan hari-hari itu lama. Oh, dari tadi masih jam segini aja ya. Aneh. Saat merasakan itu pasti ada perasaan hampa, ada perasaan hamba, perasaan putus asa, perasaan tidak berdaya. Itu udah keisyarat, udah. Untuk apa juga lah, pikir-pikir, untuk apa juga aku hidup. Orang yang aku sayangi berkhianat. Dia meninggalkanku, dia nikah sama orang lain. Padahal janjinya bulan depan mau ngelamarku. Tapi kenyataannya tidak sesuai. Saya udah malu sama teman-teman, malu sama keluarga, malu sama orang tua. Udah kesana kemari digonceng pakai motor siang malam. Ya, udah dikibarkan bendera dari 5 tahun yang lalu, digonceng ke sana, gonceng kemari, pegang sana, pegang sini, ya. Tahu-tahu dia nikah sama orang, nggak terima, putus asa. Kayaknya saya daripada saya hidup penanggung malu, saya kecewa, saya sakit hati, ya. Rasanya saya tidak punya harga diri, lebih baik saya mati saja. Itu isyarat bunuh diri. Makanya walaupun kadang-kadang dengan pacar, dengan teman, misalnya berantem ya, tang ting tong cekcok gitu ya. Udah, kalau gitu ku mati saja, mati aja. Hati-hati. Orang yang sering dengan mudah yang mati saja, berarti orang mudah depresi. Orang mudah putus asa. Ya, setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Setiap permasalahan ada solusinya. Janganlah mudah ngomong mati saja. Mati bukan mati, setiap orang mau mati semua, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, apalagi yang namanya kematian kalau sudah tiba waktunya tidak bisa dipercepat dalam 1 menit 1 detik saja, dan tidak bisa ditunda dalam 1 detik saja. Kalau udah waktunya yang namanya mati akan mati. Tapi tidak meminta. Jangan terlalu berani sama mati. Ya, ribut mati saja. Saya oke, ku akan mati, jangan nyesel ya. Mati aja, gitu ya. Oh iya, benar-benar dieksekusi itu. Oh, kalau lawan bicaranya, udah kamu mati, udah mati aja. Itu bentuk dukungan, bentuk pembenaran bagi orang yang mengalami depresi, bagi orang yang putus asa. Ya mati aja, silakan mati, silakan bunuh diri. Itu dukungan. Oh iya, akhirnya dia memang benar. Dia memang senang. Dia memang bahagia. Dia memang nyuruh saya mati. Oke, aku bunuh diri. Makanya terjadilah besoknya ada kabar dia sudah meninggal bunuh diri. Dan tadi, kata-kata itu sebagai bentuk isyarat. Apalagi udah mengatakan, itu sudah bukan isyarat lagi, udah mengancam. Kalau isyarat itu baru memikirkan aja, kayaknya lebih baik saya mati. Iya. Aku akan pergi jauh. Sedikit ya, salamnya buat dia. Aku akan pergi sejauh-jauhnya. Aku pengen pergi jauh, sejauh-jauhnya. Itu isyarat. Tapi kalau udah mengatakan, aku mau mati, itu udah ancaman. Udah mengancam mau bunuh diri. Beda. Biasanya kalau udah ancaman bunuh diri, sudah ada memikirkan jalan yang terbaik untuk memuluskan bunuh dirinya, untuk memuluskan matinya tadi, cita-cita mulianya tadi. Misalnya, dia udah pikirkan, ini lebih tepat pakai tali rafia, apa pakai baygon, apa udah sudah ada persiapan, gitu loh, sudah ada persiapan untuk bunuh diri. Itu udah ancaman. Yang ketiga adalah percobaan. Sudah dilakukan. Kalau dia bangun pakai tali, ya udah menggantungkan diri. Soal berhasil apa enggak, ya nggak tahu. Kalau talinya putus, dia nggak mati, ya cuma dapat sakit saja kan. Talinya putus. Tapi kalau sukses, dia mati dengan diri. Itu udah percobaan.
Kalau dia pakai baygon, dia udah diminum baygonnya, mati enggaknya nggak tahu gitu kan. Ya. Ada yang, tapi yang sekarang tren kan yang kejadian itu mahasiswa Bapak dulu, anak akpor Pangkal Pinang pakai racun rumput. Ya. Sudah pernah cerita belum di kelas ini ya, itu dekat dengan Bapak ya, kebetulan ya. Mahasiswa itu laki-laki ya yang jelas ya, itu kan dia akrab dengan Bapak ya, Bapak juga nggak nyangka ya, hanya karena masalah banyak yang remedial ya, kan untuk remedial terus bayar ya. Minta ke orang tuanya marah-marah, dibodoh-bodohin ya, dapat duit enggak, dapat marah-marah, dapat celaan dari orang tuanya, dia balik ke Pangkal Pinang lagi, dinas di UGD Rumah Sakit Dr. Hamzah, dia iseng nanya, rupanya dia udah ada isyarat, udah ada keinginan untuk bunuh diri, dia udah frustasi, dia depresi, udah putus asa, karena tadi pengen mau remedial, tidak punya uang, minta ke orang tua nggak ngasih, cuma dapat celaan, cacian, ya dapat marah, sehingga dia tidak imannya tadi ya, imannya kembali lagi, imannya kurang mantap ya, dia putus asa, frustasi, bertanyalah saat dinas malam sama perawat di UGD Rumah Sakit Dr. Hamzah, Kak mau nanya, obat bunuh diri, obat untuk mati itu yang cepat tuh apa ya? Nggak nyangka itu perawatnya ya, seniornya di ruangan itu dengan ini, kalau untuk mati yang cepat pakai racun rumput dek. Padahal dalam benak si mahasiswa ini, si X ya, Bapak nggak mau nyebutkan namanya, dia sudah ada isyarat, sudah ada keinginan untuk mengakhiri, itu udah merencanakan. Cuman dia lagi sempat konsultasi, nanya apa yang cepat gitu. Dengan tanpa bersalah, dengan tanpa curiga, teman-teman Bapak yang di UGD itu bilang pakai racun rumput, cepat matinya. Jadi lagi dinas malam, dia izin tengah malam sama kakaknya dengan alasan mau beli makan malam. Kak, pamit keluar mau nyari makan dulu. Karena tidak ada kesibukan di UGD, diizinkan. Sampai subuh, si mahasiswa ini nggak balik-balik. Ya, paginya baru gempar, jam subuh itu baru gempar karena datang ke UGD itu dibawa oleh teman-teman kosnya, dia dalam udah sekarat. Sudah sekarat, tuh kelojotan minum racun rumput. Di UGD sih sebenarnya udah berusaha depan irigasi ya, tapi namanya racun rumput udah ngenai lambung ya, tahu sendiri rumput aja mati apalagi lambung, lapisan lunak kayak gitu, cuman ya sangat lunak lambung ini ya, halus itu, bukan tulang. Kalau tulang mungkin butuh proses kan untuk proses. Ini jaringan halus, lambung itu diisi racun rumput, langsung terjadi perdarahan dan langsung terjadi kerusakan lambung. Walaupun udah diirigasi, dicuci, tapi tidak tertolong. Lambungnya sudah terlanjur terbakar. Jaringan lambungnya udah rusak, jadi meninggal di UGD. Jadi di UGD dia merencanakan bunuh diri, di UGD dia konsultasi mencari cara bunuh diri yang baik, yang tepat, di UGD lah dia tepat mengakhiri kehidupannya. Jadi kalau nanti ada tetangga, ada keluarga ya, ada teman yang kira-kira ada isyarat, ya harus ekstra perhatiannya. Ya, udah mulai dia depresi, mulai dia kan ya pasti dia akan merasakan dulu, dia merasa tidak ada artinya hidup, merasa nggak sanggup lagi menjalani kehidupan, merasa tidak ada gunanya dia hidup ya, saking kecewanya, saking sakit hatinya gitu ya. Ya gitu. Jadi itu sekelumit tentang bunuh diri, kaitannya tadi penyebabnya juga kan bisa karena HDR, bisa karena ISOS, ya, bisa karena halusinasi. Ya, kalau bunuh diri yang murni karena coping yang tidak efektif, coping mekanisme yang tidak selesai, tidak sampai ke tahap menerima,
cuma mentok di depresi, terus depresi, akhirnya dia muncullah keinginan untuk mengakhiri kehidupan, muncullah keinginan untuk mati. Depresi, gangguan jiwa, muncul halusinasi, sampai di level condemning, di controlling maupun di conquering, dia udah dikuasai oleh halusinasi, dia tidak bisa lagi mengontrol halusinasi, betul-betul dalam kuasa pun halusinasi. Apa yang diperintahkan halusinasi dia turuti, suruh bunuh diri, itu juga. Tapi kronologisnya sudah jelas. Awalnya karena tadi. Jadi nonsen kalau bunuh diri itu adalah tindakan yang tidak sadar. Jadi secara konsep jelas bunuh diri adalah tindakan secara sadar, kesadaran penuh untuk mengakhiri kehidupan. Baik, selesai hutang Bapak ya, terkait dengan penjelasan singkat bunuh diri ya. Jadi itu kaitannya ke sana. Rasa sudah jam 11 lewat, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, mau konsultasi tentang bunuh diri, atau ada yang sudah punya isyarat bunuh diri. Kalau malu diungkapkan di sini, japri saja, ya. Silakan hubungi Bapak, enggak apa-apa. Sebelum Bapak acak ke RSC. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, baik itu ISOS, baik itu halusinasi, baik itu tentang bunuh diri. Ya, jangan sampai nanti, memang kenapa nggak diberikan di D3, ternyata kurikulum bunuh diri masuk di materi S1 NOS, termasuk WAHAM. Tapi nggak mungkin kan, masuk, oh itu bukan saya hanya 3, saya nggak mau. Kalau udah di lapangan ya kita orang taunya kita perawat siap pakai. Jadi minimal Bapak mengenalkan, oh ini kejadian bunuh diri, oh ini WAHAM gitu ya. Oke, silakan. Masih ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Udah siang, mungkin ada yang belum sarapan juga, ada yang belum mandi ya. Seperti biasa karena baunya kecium sampai sini nih, ada yang cuma cuci muka doang gitu ya. Ini yang matiin kamera dari awal sampai sekarang pasti masih tidur gitu kan ya. Cuma biar kelihatan ikut kuliah saja gitu kan. Jadi sekali lagi silakan, kalau tidak ada tolong katakan tidak ada, cukup. Kalau ada cukup. Ya, kalau masih ada yang unak-unak ya japri saja ya. Oh malu Pak saya ngomong, kayaknya saya ada deh searah-arah ke sana, tapi saya malu ini di grup di Zoom ini, nanti japri saya, silakan nanti japri saja. Ya, itu kan karena hal-hal yang seperti ini kelihatan sepele, tapi ini realitas seringkali terjadi pada kita. Gitu ya. Apa saja kalau bukan orang jiwa ya kemarin ya ngerasa udah nggak ada nilainya itu. Bahkan sampai hari ini pun Bapak meyakini 2018 Bapak tidak mengenal tahun itu. Saking pahitnya. Saya tidak menerima tahun 2018 itu ada. Benar. Karena Bapak nggak mau mengenang. Bapak nggak mau mengenang 2018. Jadi Bapak anggap tidak ada tahun 2018. Bahkan seorang Tajudin yang sudah bertahun-tahun di jiwa gitu kan ya, tetap masih nggak mau menerima tahun 2018. Bukan kamu menerima, tapi nggak mau mengenang. Karena di 2018 itu banyak kisah yang terlalu pahit untuk dikenang, gitu kan, yang membuat kalau dipikirkan Bapak akan terpuruk dan tidak mau memandang ke depan, dan ya berpikir untuk apa, mendingan udah stop, tutup 2018, pandang ke depan, masih banyak perjalanan, masih panjang perjalanannya, masih banyak yang harus diperjuangkan. Jadi bukan Bapak denial di 2018, Bapak nggak mau mengenang. Kalau tahunnya sih Bapak masih ingat 2018, tapi Bapak nggak mau mengenang isinya.
Oke? Cukup? Cukup, Pak. Cukup, baik. Terima kasih. Kalau cukup, mudah-mudahan inilah yang Bapak sampaikan. Ya, lebih kurangnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kadang-kadang saking cepatnya gitu ya, kadang-kadang yang terucap tuh ternyata pas nanti ada yang terlalu berlebihan lagi ininya gitu kan, nanti mohon koreksi ya juga itu. Tapi itulah yang Bapak sampaikan, yang baik, yang benar itu datang dari Allah, yang tidak baik, yang tidak benar itulah murni karena kealfaan dan kelemahan dari Bapak pribadi selaku manusia biasa yang tentunya pasti ada kekurangan-kekurangannya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, perhatiannya. Mungkin sebelum Bapak akhiri, Bapak kembalikan dulu ke moderator untuk menutup diskusi kita. Silakan moderator tutup dulu. Screenshot dulu ya, jangan lupa. Ya, Pak. Baik teman-teman semua, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari halusinasi. Terima kasih Bapak untuk ilmunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah screenshot Lianda? Coba tuh dulu, Pak. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Apa? Baik, terima kasih Liana. Baik, ada yang demikian.